Di balik geliat ekonomi bangsa, masih banyak pelaku usaha mikro yang terpinggirkan. Tapi, bagaimana jika kreativitas menjadi kunci perubahan? Inilah terobosan baru dalam pembangunan ekonomi daerah, pemberdayaan usaha mikro marginal melalui ekonomi kreatif. Siapakah kaum marginal itu? Kaum marginal adalah kelompok sosial yang terpinggirkan secara ekonomi, pendidikan, budaya, dan politik. Mereka bisa saja pemulung, buruh, pengemis, atau bahkan pelaku usaha mikro dengan modal yang sangat terbatas. Mereka rentan terkena diskriminasi dan sulit mengakses sumber daya maupun pengambilan keputusan publik. Mengapa ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif hadir sebagai solusi karena berbasis pada inovasi, kreativitas, dan potensi lokal. Dengan pendekatan ini, pelaku usaha mikro dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan keluarga, bahkan dapat mengoptimalkan potensi budaya dan sumber daya daerah. Selanjutnya adalah peran besar UMKM Mikro. Tahukah kamu, 97% unit usaha di Indonesia adalah UMKM. Mereka berperan besar dalam menyerap tenaga kerja dan membantu mengurangi pengangguran. Karena itu, memperdayakan UMKM, terutama yang berasal dari kelompok marginal, sangat strategis untuk membangun nasional yang berkelanjutan. Strategi pemberdayaan untuk memberdayakan kelompok ini, ada beberapa strategi utama yang dapat dilakukan, seperti 1. Pelatihan dan pengembangan, seperti manajemen usaha, digital marketing, dan keterampilan teknis. Yang kedua adalah akses pembiayaan, seperti kur yang mudah dan tanpa agunan. Yang ketiga adalah digitalisasi, mulai dari pendaftaran usaha online hingga pelatihan digital. Yang terakhir, 4 adalah kolaborasi multi pihak, baik dari pemerintah, swasta, maupun komunitas. Selanjutnya adalah alur pemberdayaan. Untuk mencapai pemberdayaannya efektif, tentu saja kita dapat melalui beberapa langkah penting, seperti langkah pertama yaitu mengidentifikasi kaum marginal dan potensi lokal. Langkah awal yang sangat krusial ini yaitu mengidentifikasi siapa saja kelompok marginal di suatu daerah, misalnya pemulung, pedagang kaki lima, atau para pelaku usaha mikro dengan keterbatasan akses. Selain itu, kita juga perlu memetakan potensi lokal yang bisa dikembangkan, baik dari segi budaya, kerajinan, kuliner, atau bahkan sumber daya alam sekitar. Selanjutnya yang kedua adalah pelatihan dan akses modal. Setelah kita mengidentifikasi, tentu saja kita masuk pada tahap pelatihan. Pelatihan ini mencakup seperti pelatihan manajemen usaha, keterampilan teknis, dan digital marketing. Yang tak kalah penting juga yaitu akses pembiayaan yang juga disiapkan, misalnya melalui program KUR tanpa aguran, agar usaha mereka bisa berkembang secara nyata. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu digitalisasi dan pemasaran kreatif. Proses digitalisasi seperti membuat profil usaha secara online, memanfaatkan media sosial untuk pemasaran, dan masuk ke ekosistem digital seperti marketplace. Dan disinilah peran kreativitas sangat menentukan daya saing produk. Selanjutnya yang keempat adalah kolaborasi multi pihak. Untuk hasil yang maksimal, tentu saja kolaborasi sangat dibutuhkan antara pemerintah, komunitas, lembaga swadaya, hingga sektor swasta harus terlibat secara aktif, baik dalam pendampingan, pelatihan lanjutan, hingga distribusi produk. Selanjutnya, langkah terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Pada tahap ini, semua proses yang telah dilakukan harus dipantau secara berkala. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk melihat apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan, dan bagaimana keberlanjutan program ini dapat dijamin dalam jangka panjang. Dampak positif yang diharapkan dari program ini adalah dapat meningkatkan kapasitas dan pendapatan pelaku usaha, menciptakan model dan pemberdayaan yang efektif, serta menjadikan UMKM marginal sebagai pelaku aktif dalam pertumbuhan ekonomi lokal. Selanjutnya adalah tantangan dan peluang. Tentu saja terdapat tantangan seperti keterbatasan SDM, teknologi, dan inovasi. Tetapi di sisi lain, kita juga memiliki peluang besar melalui digitalisasi, dukungan regulasi, serta kolaborasi lintas sektor yang semakin kuat. Selanjutnya adalah tantangan dan peluang.
Tentu saja terdapat tantangan seperti keterbatasan SDM, teknologi, dan inovasi. Tetapi di sisi lain, kita juga memiliki peluang besar melalui digitalisasi, dukungan regulasi, serta kolaborasi lintas sektor yang semakin kuat. Nah, itu dia presentasi dari kelompok kami. Kesimpulannya adalah pemberdayaan usaha mikro marginal melalui ekonomi kreatif bukan hanya sekedar upaya sosial, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.